Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar semuanya? Sekarang kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai penggunaan tanda titik dalam kalimat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda titik. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar di semester 1 mengenai tanda baca. Ada berapa itu tanda baca? Tanda baca itu ada 4 ya. Yang pertama tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai tanda titik. Adapun penggunaan tanda titik seperti yang sudah tertera di atas, kita akan bahas satu persatu ya. Yuk disimak semuanya. Yang pertama, tanda titik itu dapat dipakai di akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan atau seruan, karena kalau kalimat pertanyaan berarti di akhirnya bukan menggunakan tanda titik, tetapi menggunakan tanda tanya. Contohnya, hari ini cuaca sangat cerah. Nah, berarti dalam kalimat tersebut diakhiri dengan tanda titik. Begitupun dengan contoh yang kedua, yaitu Udin mengendarai sepeda dengan kencang. Nah, harus diakhiri dengan tanda titik ya. Nah, yang kedua, yaitu selain tanda titik dapat dipakai di akhir kalimat, tanda titik juga dapat dipakai dalam singkatan nama orang. Contohnya, Muhammad Hasan, itu sebelum disingkatnya pakai Muhammad Hasan, tetapi sesudah disingkat, kita singkat Muhammadnya menjadi M, tetapi di akhir huruf M itu harus menggunakan tanda titik, jadi M titik Hasan. Kemudian Ahmad Yani, Ahmadnya kita singkat menjadi A, A-nya jangan lupa harus menggunakan tanda titik, jadi A titik Yani gitu ya. Begitupun contoh-contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tanda titik dapat dipakai di akhir singkatan gelar, pangkat, atau jabatan dan sapaan. Contohnya, insinyur dapat disingkat menjadi IR, tapi di akhir IR itu harus menggunakan tanda titik. Misalnya, IR titik Soekarno, seperti itu ya penulisan tanda titiknya. Kemudian yang selanjutnya, tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Contohnya, ketika kita menulis angka 2324, jika tidak menggunakan titik, itu salah ya. Seharusnya penulisannya 2,324, sehingga dibacanya 2324. Nah, untuk yang terakhir yaitu tanda titik dapat dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, yang pertama itu penulisannya salah ya. Ayu bangun pagi pukul 05.00. Penulisannya salah. Tetapi yang benar itu yang bawahnya. Ayu bangun pagi pukul 05.00. Jadi, penulisan tanda titik untuk memisahkan satuan waktu itu sama dengan penulisan jam pada pelajaran matematika yang sudah kita pelajari ya. Nah, jadi untuk materi hari ini dapat kita simpulkan mengenai tanda titik. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan lagi bahwa tanda baca itu ada 4 macam. Yang pertama tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Kalau tanda titik itu selalu ada di akhir kalimat. Perbedaannya ya, kalau tanda koma itu adanya di tengah-tengah kalimat. Kalau tanda tanya itu digunakan untuk ketika kita melakukan pertanyaan. Contohnya, di mana rumah Doni? Nah, di akhirnya menggunakan tanda tanya. Kemudian yang terakhir tanda seru. Nah, kalau tanda seru digunakan ketika kita menulis kalimat perintah. Contohnya, kerjakan soal-soal berikut ini. Maka di akhirnya menggunakan tanda seru. Nah, untuk tanda baca itu sudah disampaikan materi sebelumnya ya, ketika semester 1. Silahkan kalian ingat-ingat lagi lagunya, karena materi tersebut sudah dikonsepkan
sedemikian rupa dalam sebuah lagu oleh Ibu ya. Silahkan ingat-ingat kembali, baca-baca lagi materi bahasa Indonesianya. Nah, kalau untuk tanda titik, jadi penggunaan tanda titik itu dapat digunakan di akhir kalimat, di akhir singkatan nama orang, di akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Kemudian tanda titik digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya, serta dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Ya, kalau belum mengerti boleh kalian ajukan pertanyaan di grup atau secara pribadi juga tidak apa-apa ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai materi penggunaan tanda titik dalam kalimat sudah selesai. Mudah-mudahan dengan video ini kalian dapat memahami materi tersebut. Setelah itu lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa yang belum mengirimkan absensi segera dikirimkan ya. Literasi baca.